Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Ibu Velosofia Putri Agri SPD MPD dan Ibu Nursiwi Nugrahini SSI MPD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di ruang Zoom. Adapun topik yang akan kami bahas pada malam hari ini yaitu mengenai instrumen penilaian efektif, kognitif, serta psikomotorik. Perkenalkan, saya Kumala Dwi Presti selaku moderator yang akan bertugas pada malam hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada malam hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Saya Adela Nazla Devianti dengan NIM 14014222122. Kenalkan, nama saya Kania Yosemila dengan NIM akhir 123. Dan perkenalkan, nama saya Tia dengan NIM akhir 131. Baik teman-teman, rangkaian acara yang akan kita lewati pada malam hari ini yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator atau oleh saya sendiri, kemudian yang kedua yaitu penyampaian dan penyajian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baik teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai ke sesi yang pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada Mbak Adel untuk membacakan materi yang pertama. Kepada Mbak Adel, waktu dan layar saya persilahkan. Baik teman-teman, yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu mengenai instrumen penilaian efektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Bisa di next slide, Mbak. Baik, mengenai subbab pembahasan kita pada malam hari ini, yang pertama yaitu mengenai instrumen penilaian efektif yang mana nantinya akan membahas mengenai pengertian, tingkatan penilaian efektif, instrumen penilaian, dan juga cara penilaian. Kemudian yang kedua itu ada instrumen penilaian kognitif, yang mana nantinya akan membahas mengenai pengertian, tingkatan penilaian kognitif, dan juga teknik dan instrumen. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada instrumen penilaian psikomotorik, yang mana nantinya akan membahas mengenai pengertian, tingkatan penilaian psikomotorik, instrumen penilaian, cara penilaian, dan juga bentuk instrumen. Slide selanjutnya, Mbak. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Adel. Kepada Mbak Adel, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumen penilaian afektif. Next. Nah, pengertian ranah afektif sendiri yaitu salah satu ranah dalam proses hasil belajar yang ada dalam diri peserta didik. Penilaian afektif merupakan penilaian yang berkaitan dengan sikap. Penilaian afektif ini dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Next. Selanjutnya ada tingkatan penilaian instrumen, yaitu ada 5. Yang pertama menerima atau memperhatikan, yang kedua merespon, yang ketiga penghargaan, yang keempat mengorganisasikan, dan yang kelima yaitu pribadi atau watak. Next. Nah, selanjutnya ada langkah penilaian, yaitu ada 10. Yang pertama, membentuk spesifikasi instrumen, menulis instrumen, menentukan skala instrumen, membentuk sistem penskoran, mentelaah instrumen, melakukan uji coba, menganalisis instrumen, merakit instrumen, melaksanakan pengukuran, serta menafsirkan hasil pengukuran. Next. Selanjutnya ada cara penilaian, yaitu ada 3. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dengan memakai panca indera yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada penilaian teman sejawat. Penilaian sejawat adalah peserta didik yang saling
menilai satu sama lain ketika pembelajaran. Yang ketiga, penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri ialah peserta didik memiliki diri mereka sendiri untuk mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah instrumen penilaian psikomotorik. Next. Nah, pengertian dari penilaian instrumen psikomotorik, pengertian penilaian ranah psikomotor, yakni berangkat dari istilah psikomotor, psikomotor terkait dengan kata motor, sensori motor, atau perseptual motor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Selanjutnya, tingkatan penilaian instrumen yang pertama ada persepsi, yaitu berkenaan dengan penggunaan organ indera untuk menangkap isyarat yang membimbing aktivitas gerak. Lalu selanjutnya ada kesiapan, yaitu menunjukkan pada kesiapan untuk melakukan tindakan tertentu. Dan selanjutnya gerakan terbimbing, yaitu tahapan awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks. Gerakan terbiasa, yaitu berkenaan dengan kinerja di mana respon mahasiswa telah menjadi terbiasa dan gerakan-gerakan dilakukan dengan penuh keyakinan dan kecakapan. Lalu yang kelima ada gerakan kompleks, yaitu gerakan yang sangat terampil dengan pola-pola gerakan yang sangat kompleks. Lalu yang keenam ada gerakan pola penyesuaian, yaitu berkenaan dengan keterampilan yang dikembangkan dengan baik, sehingga seseorang dapat memodifikasi pola-pola gerakan untuk menyusun situasi tertentu. Dan yang terakhir ada kreativitas, yaitu menunjukkan kepada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk menyesuaikan situasi tertentu atau problem khusus. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah teknik penilaian terbagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes yaitu merupakan metode tes yang digunakan dengan alat penilaian berbentuk tes. Karena berbagai pertimbangan antara lain tujuan kegiatan anak TK, metode tes jarang sekali digunakan. Penilaian kinerja tidak menggunakan kunci jawaban dalam menentukan skor, melainkan menggunakan pedoman penskoran berupa rubrik. Lalu ada teknik non-tes. Metode penilaian yang lain adalah non-tes. Metode ini digunakan dengan bantuan alat-alat penilaian non-tes. Alat-alat penilaian non-tes banyak jenisnya yang sering digunakan di TK antara lain terdiri dari portofolio, observasi, catatan, anekdot, proyek, produk, skala, penilaian, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tia, dipersilakan. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu langkah teknik penilaian. Langkah teknik yang pertama yaitu yang tes. Yang pertama, mengidentifikasi terhadap langkah-langkah penting yang diperlukan atau yang akan mempengaruhi hasil akhir atau output yang terbaik. Yang kedua, menuliskan perilaku kemampuan-kemampuan spesifik yang penting dan diperlukan untuk menyelesaikan dan menghasilkan output yang terbaik. Kemudian yang ketiga, membuat kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur. Kriteria yang dibuat jangan terlalu banyak sehingga semua kriteria tersebut dapat diobservasi selama siswa melaksanakan tugas atau melakukan sesuatu kegiatan. Yang keempat, mendefinisikan dengan jelas kriteria kemampuan-kemampuan yang akan diukur berdasarkan kemampuan siswa yang dapat diamati atau observable. Kemudian yang kelima, mengurutkan kriteria-kriteria kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang dapat diamati. Dan yang terakhir yaitu kalau ada, periksa kembali dan bandingkan dengan kriteria-kriteria kemampuan yang dibuat sebelumnya oleh orang lain. Lalu kemudian yang kedua yaitu langkah teknik non-tes. Yang pertama, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga, merumuskan format penilaian dapat berupa pedoman, penskoran, daftar, tanda cek, atau skala penilaian. Dan yang terakhir yaitu meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri. Nah, yang kemudian yaitu instrumen penilaian kognitif. Penilaian ranah kognitif merupakan proses pengumpulan informasi tentang kemampuan berpikir peserta didik yang terintegrasi dengan penguasaan pengetahuannya. Selain itu, penilaian ranah kognitif merupakan proses pengumpulan informasi tentang kemampuan berpikir peserta didik yang terintegrasi dengan penguasaan pengetahuannya. Lalu, tingkatan penilaian instrumen.
Di sini terdapat 6 tingkatan. Yang pertama yaitu pengetahuan, yakni merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali, mengingat, memanggil kembali tentang adanya konsep, prinsip, fakta, ide, rumus-rumus, istilah, nama. Kemudian yang kedua, pemahaman, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran. Yang ketiga, penerapan atau aplikasi, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Kemudian, analisis, yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Lalu yang kelima, sintesis, yaitu penyatuan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam bentuk menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu merupakan kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, penyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Mala. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada bentuk penilaian. Nah, bentuk tes kognitif diantara yang pertama yaitu satu, tes atau pertanyaan lisan di kelas. Kemudian yang kedua yaitu ada pilihan ganda. Yang ketiga, uraian objektif. Yang keempat, uraian non-objektif atau uraian bebas. Yang kelima yaitu jawaban atau isian singkat. Yang keenam yaitu menjodohkan. Yang ketujuh yaitu ada portofolio. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu ada performance. Next slide, Mbak. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bentuk tes kognitif dan teknik penskorannya. Adapun yang pertama yaitu ada tes lisan, yang mana tes lisan di kelas ini pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui taraf serap siswa atau siswi secara merata. Prinsip pertanyaannya adalah yang pertama mengajukan pertanyaan, kemudian memberi waktu untuk berpikir, dan yang ketiga yaitu menunjuk siswa untuk menjawab. Kemudian yang kedua yaitu ada tes tertulis, yang mana bentuk tes tertulis merupakan bentuk tes yang menggunakan sistem soal yang berada di sebuah lembar kerja dan dikerjakan dengan menulis jawaban pada lembar jawab tersebut. Tes ini umumnya seperti tes pilihan ganda, tes uraian, dan tes menjodohkan. Namun, ada beberapa kelemahan dalam tes tertulis ini. Yang pertama yaitu penskoran sering dipengaruhi oleh subjektivitas. Kemudian yang kedua itu memerlukan waktu yang lama untuk memeriksa lembar jawaban. Yang ketiga yaitu cakupan materi yang diujikan sangat terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu adanya efek bluffing atau rekayasa. Next slide, Mbak. Nah, selanjutnya yaitu ada tes portofolio. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan siswa atau siswi. Ini adalah salah satu bentuk penilaian autentik atau yang menilai keadaan sesungguhnya. Acuan penilaian portofolio adalah yang pertama, karya yang dikumpulkan adalah benar-benar karya sendiri. Yang kedua yaitu menentukan contoh pekerjaan mana yang harus dikumpulkan. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan menyimpan sampel karya. Yang keempat menentukan kriteria untuk menilai portofolio. Yang kelima, meminta siswa-siswi untuk menilai secara terus-menerus hasil portofolionya. Yang keenam, yaitu merencanakan pertemuan dengan siswa-siswi yang dinilai. Dan yang terakhir, yaitu dapat melibatkan orang tua dalam menilai portofolio. Tentunya yaitu ada unjuk kerja atau performance. Penilaian ini disebut juga penilaian autentik atau alternatif yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa-siswi dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Penilaiannya menggunakan tes unjuk kerja. Hasil tesnya digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran sehingga kemampuan siswa-siswi dapat mencapai tingkat yang diinginkan. Tes ini lebih banyak digunakan untuk mata pelajaran yang ada prakteknya. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf untuk mengakhiri presentasi pada malam hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Kumala Dwi Presti selaku moderator. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.